우리 선수들도 크게 보답할 수 있는 기회를 줬으면 좋겠다. 그래서 이번에 경기 Saatnya Sintayong unjuk gigi, pamerkan gaya main skuad Garuda saat jamu Palestina dan Argentina. Seperti yang kita ketahui bahwa timnas Indonesia akan menghadapi dua lawan berat di FIFA Matchday Juni mendatang. Adapun dua lawan tersebut yakni Palestina dan Argentina. Jelang laga lawan La Albiceleste, pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso pun memberikan penilaian khusus. Menurutnya, ini adalah kesempatan bagi skuad Garuda untuk mengambil banyak pelajaran dari Lionel Messi dan kawan-kawan. Pasalnya, Lionel Scaloni membawa skuad terbaiknya dalam rangkaian tur Asia mereka. Guna menghadapi juara Piala Dunia 2022, mantan pelatih timnas Indonesia ini menilai bahwa skuad Garuda harus memiliki mental bertarung yang matang. Salah satunya dengan tetap berani dan tidak mengubah gaya bermain meski menghadapi lawan yang levelnya jauh di atas mereka. Dia menyarankan skuad Garuda harus berpegang teguh dengan teknik bermain yang diberikan pelatih. Bola-bola pendek andalan Sintayong pun harus bisa tersaji melawan yang lebih kuat sekalipun. Aji Santoso yakin Sintayong paham betul apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan tim sekelas Argentina. Terlebih Sintayong memiliki pengalaman yang patut untuk diacungi jempol. Artinya pemainnya dan kualitasnya berbeda, tapi timnas sendiri tidak boleh merubah cara main seperti yang ditekankan oleh pelatih. Jangan nanti dipres, nanti tidak keluar dan tidak berani main seperti yang sekarang ini. Saya kira cukup bagus ketika Sintayong memainkan permainannya. Terang Aji Santoso. Deretan pemain serba bisa yang dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Pertama, Yajel Sayuri. Tangan dingin Bernardo Tavares membuat Yajel Sayuri menjadi pemain spesial. Pada 2020, Yajel Sayuri masih bermain di Liga 3. Kini dia menjadi salah satu pilar timnas Indonesia. Posisi utama Yajel Sayuri adalah bek kiri, namun dia juga bisa bermain sebagai winger kiri maupun kanan. Bahkan Yajel juga bisa bermain sebagai bek tengah dalam formasi 3 bek. Dia adalah pemain serbaguna. Kedua, Rafael Struijk. Posisi utama Struijk adalah winger kanan. Akan tetapi, pemain yang lahir pada 27 Maret tersebut juga bisa bermain sebagai penyerang tengah. Struijk bisa menjadi opsi selain Dimas Derajat untuk peran penyerang tengah. Ketiga, Sandy Walsh. Setelah 2 kali tertunda, Sandy Walsh punya peluang memainkan debutnya bersama dengan timnas Indonesia. Peluang Sandy Walsh menjalani debut terbuka lebar karena dia bisa memainkan banyak peran. Posisi utama Sandy Walsh adalah back dan wingback kiri. Selain itu, Sandy Walsh juga bisa menjadi sayap kiri. Dalam situasi darurat, Sandy Walsh pun juga bisa bermain sebagai gelandang dan back tengah. Keempat, Zain Patinama. Patinama mungkin akan memainkan debutnya pada duel lawan Argentina. Patinama pun bisa memberikan banyak opsi bagi Sintayong. Posisi utama Patinama adalah bek kiri, namun ada Pratama Arhan yang tak tergantikan di timnas Indonesia pada era Sintayong untuk posisi tersebut. Namun Patinama bisa bermain untuk peran gelandang tengah. Yang kelima, Yakob Sayuri. Seperti saudara kembarnya, Yakob Sayuri juga bisa memainkan banyak peran. Bersama PSM Makassar, Yakob punya 2 peran utama yakni winger kanan dan kiri. Namun Yakob juga bisa bermain untuk peran lain, di mana Yakob bisa bermain sebagai wingback pada formasi 3-4-2. Bahkan Yakob bisa bermain sebagai bek kanan dan peran itu pernah diberikan Sintayong pada duel lawan Curaçao. Keenam, Rahmat Irianto. Irianto selalu masuk skuad timnas Indonesia baik era Sintayong maupun Luis Milla. Kelebihan paling menonjol Irianto adalah bisa memainkan banyak peran dengan sama baiknya. Irianto bisa bermain pada semua peran di lini belakang. Ex-pemain Persebaya itu juga fasih bermain dalam skema 3 atau 4 back. Selain itu, Irianto juga bisa diandalkan untuk peran gelandang bertahan. Satu grup dengan timnas Indonesia di Piala AFF U23, Malaysia minta ganti pelatih. Hasil drawing Piala AFF U23 2023 pada Senin kemarin menempatkan timnas Indonesia U23 satu grup dengan Malaysia dan Timor Leste di grup B. Otomatis, ketiga negara itu akan saling berebut untuk melaju ke semifinal karena tergabung dalam satu grup. Sebab hanya tim yang menjadi juara pada masing-masing grup yang berhak lolos secara langsung ke semifinal. Hasil drawing ini pun memancing komentar netizen khususnya dari Indonesia dan Malaysia. Mengingat kedua tim yang dianggap sebagai rival abadi akan bertemu.
Malaysia di bawah komando pelatih Ella Fasaran sendiri mengalami nasib pilu di SEA Games 2023 Kamboja pada Mei lalu, yakni setelah tersingkir di babak penyisihan grup. Sebaliknya, timnas Indonesia U22 yang ditukangi Indra Syafri berhasil menyabet medali emas dan menyudahi dahaga gelar selama 32 tahun. Tak sedikit kemudian netizen Malaysia yang bereaksi usai mengetahui tim kebanggaan satu grup dengan timnas Indonesia U23. Ada yang berkomentar kocak hingga serius meminta ganti pelatih. Pertemuan Malaysia dan timnas Indonesia U23 di fase grup Piala AFF U23 sendiri memang menjadi perhatian, sebab kedua tim ini memiliki sejarah rivalitas yang panjang, di mana hampir setiap pertandingan yang mempertemukan kedua tim ini diwarnai tensi panas dari para penggemar. Kedua tim ini memiliki catatan prestasi berbeda sepanjang sejarah perhelatan Piala AFF U22 yang digelar mulai 2005 silam. Malaysia belum pernah menjuarai ajang tersebut, di mana prestasi terbaik Harimau Muda yakni menempati peringkat 4 pada SEA Games 2005 yang digelar di Kamboja. Di sisi lain, prestasi timnas Indonesia U23 lebih mentereng. Skuad Garuda menyabet gelar juara Piala AFF U23 setelah sukses mengalahkan Thailand dengan skor 2-1 di partai final. Untuk itu menarik disimak pertemuan antara Malaysia dan timnas Indonesia U23 pada gelaran Piala AFF U23 2023.